Oke, kembali lagi di Produk Random Channel. Di video kali ini saya akan men-unboxing sebuah paketan ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Saya beli dari Surabaya, baru nyampe tadi siang ke Kota Malang. Nah, seperti ini. Kira-kira teman-teman bisa menebak apa isinya. Daripada penasaran, langsung saja kita unboxing ya. Ini juga merupakan syarat dari penjual bahwasanya kalau kita menerima paketan, saat kita membuka harus dilakukan proses video ya, supaya fair. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka ada barang buktinya ya teman-teman ya, dari rekaman video ya. Nah, jadi saya spill sedikit ya, ini adalah power tool ya teman-teman. Jadi power tool yang saya beli dari Surabaya di online shop. Nah, kalau dilihat dari warnanya pasti tidak asing lagi ya, power tool apa ini ya teman-teman ya. Nah ya betul ya teman-teman, ini adalah Ryu ya teman-teman ya. Nah jadi terus sekedar informasi saja, Ryu ini adalah produk dari Tegiro ya teman-teman, dari Japan Teknologi ya. Jadi produk power tool yang diproduksi oleh Tegiro. Nah Tegiro itu sendiri adalah merupakan peralatan teknik ya, yang sudah tidak asing lagi dan legend sekali ya, terutama untuk perbengkelan ya teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi kualitasnya, dan saya adalah penggemar Tegiro teman-teman ya. Jadi alat-alat saya kebanyakan bermerek Tegiro, mulai dari kunci, kemudian tang, gergaji itu Tegiro semua ya teman-teman. Nah, karena saya sudah percaya dengan Tegiro, maka saya tertarik dan minat membeli power tool dari produk Tegiro tersebut ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini isinya. Nah, ini adalah gerinda dan bor ya teman-teman ya. Saya kebetulan sangat membutuhkan kedua alat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau perbaikan-perbaikan di rumah ya teman-teman. Nah, ini adalah gerinda ya teman-teman. Ini gerinda seharga 430-an ribu ya teman-teman ya. Sudah memiliki variable speed ya teman-teman. Nah, nanti seperti apa isinya nanti kita buka satu persatu ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah bor. Ya, ini adalah drill ya teman-teman, ukuran 10 mm. Nah, ini diperuntukkan untuk mengebor kayu dan bahan metal yang tipis ya teman-teman ya. Jadi untuk keperluan rumahan ini sudah sangat cukup mumpuni teman-teman. Ya, kalau teman-teman hanya pemakaian seminggu sekali atau jarang dipakai, lebih baik beli alat ini saja ya, Ryu ya teman-teman. Dan ini termasuk kategori di middle ya teman-teman, alias di tengah. Jadi tidak terlalu bawah banget, namun ini berada di posisi tengah. Teman-teman bisa juga mendapatkan yang lebih murah lagi, tapi tidak dijamin kualitasnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita mulai saja yang bornya ya teman-teman. Nah, ini produk ini sudah mulai banyak dipakai dan juga sudah dipakai untuk istilahnya untuk kerja ya teman-teman ya, padahal tidak disarankan. Nah, bagi yang di YouTube itu ada keluhan-keluhan rusak, itu karena memang dipaksa untuk kerja teman-teman. Jadi dipakai terus-menerus selama berjam-jam dan setiap hari ya teman-teman ya, karena ini komponennya memang berbeda. Nah, kalau mau teman-teman ingin menggunakan setiap hari dan berjam-jam, saya sarankan menggunakan Makita ya teman-teman. Nah, ini adalah dari luarnya, tipenya adalah RDR 103RE ya teman-teman. Nah, ini garansi servis ya teman-teman. Oh, selamanya ya, lifetime service ya teman-teman ya.
Kemudian dari speednya ini 0 sampai 3200 rpm dan wattnya 370 watt. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya di kamera. Nah kalau ukurannya maksimal 10 mm ya, untuk mata bor 10 mm. Kalau dari desainnya ini sudah cukup bagus teman-teman, dan sangat modern sekali ya. Nah ini teman-teman bisa lihat Japan Teknologi ya, Ryu Power Tools. Bisa diakses untuk melihat informasinya ya teman-teman. Nah kemudian sudah itu aja sih informasinya. Nah ini ada fitur-fiturnya teman-teman. Saya spill sedikit ya. Ada switch lock, kemudian double insulation. Nah ini ada rubber grip ya, jadi ada karetnya ya teman-teman. Jadi sudah dilengkapi karet anti slip. Nah, untuk segi keamanan ini sangat bagus sekali. Nah ini compact dan ringan ya, karena bahannya dari polikarbonat ya teman-teman ya. Nah ada juga variable speednya ya teman-teman ya, saya baru tahu ini ya, ternyata sudah dilengkapi dengan variable speed. Jadi teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan untuk speed yang lebih rendah maupun yang high speed. Nah kita keluarkan saja. Nah ini ini bukan termasuk ya teman-teman ya, karena ini saya beli tersendiri, tapi sama penjualnya dimasukkan ke dalam boxnya. Ini adalah kacamata seharga 7 ribuan ya teman-teman. Ini untuk safety teman-teman, karena wajib sekali untuk penggunaan gerinda. Ini wajib menggunakan kacamata ini ya, karena saya sudah mengalami kemasukan gram itu harus ke dokter ya, dan harus ditangani secara medis teman-teman. Sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Oke. Lalu ini ada kartu garansi. Kemudian ada brush ini ya, atau biasa kita bahasa awamnya ini bostel ya teman-teman ya. Ini untuk di dalamnya teman-teman, ini bisa habis ini kalau dipakai terus-menerus ya teman-teman. Ini harus diganti secara berkala ya. Oke, kemudian ini ada kartu garansi dan buku petunjuk manual. Nah seperti ini teman-teman bisa baca-baca jika ingin mengetahui lebih detail ya mengenai fitur dan cara memasang mata bor, serta cara menggunakan switch-switch yang ada di bor ini. Nah ini ada keterangan-keterangan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini unitnya teman-teman. Nah jadi seperti ini unitnya ya teman-teman ya. Ini ya review terbaru 2023 teman-teman. Nah sudah dilengkapi dengan kunci ya pastinya ya, tidak lupa ya. Ini untuk membuka kepala bornya teman-teman. Nah ini barangnya sekilas sih bagus ya teman-teman, karena tidak ada kocak. Kemudian bahannya solid dari polikarbonat dan rapi sekali ya pengerjaannya. Kemudian ini ada rubbernya. Nah ini ada variable speednya ya teman-teman. Nah ini untuk bolak-balik. Nah ini teman-teman perlu ketahui, ini adalah maksud saya bor yang middle ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan harus santai, tidak usah buru-buru, karena mengingat bahannya ya menengah, jadi kita harus hati-hati. Walaupun ini sudah didesain sangat kuat sekali. Nah kalau kabelnya ini juga cukup bagus, tebal dan lentur sekali ya teman-teman. Nah ini colokannya juga solid sekali. Ini adalah lock. Nah ini adalah baut-baut untuk membukanya ya teman-teman. Nah di sini ada keterangan-keterangan. Nah seperti yang ada di box tadi, 10 mm, tegangannya 22 volt, kemudian RPM maksimalnya 3200 RPM ya.
Nah, ini ada tulisannya ya teman-teman. Kalau bisa lihat di kamera, ini adalah Taekiro Corporation. Nah, jadi ini adalah salah satu produk dari Taekiro teman-teman. Oke, bagaimana ini bunyinya ya? Kita coba tes tanpa motherboard ya teman-teman. Nah, kita juga tes apakah berfungsi dengan baik. Kita coba dulu teman-teman. Nah, kita buka dulu. Nah, kita colokkan ke listrik ya. Oke, sebentar saya colokkan dulu. Nah, sudah saya colokkan. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Nah, ini produk berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, kemudian untuk arah sebaliknya. Nah, ini untuk ini arah ke kiri ini adalah untuk melakukan pengeboran ya. Sedangkan ini untuk mencabut ya. Dengan melepaskan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada variabel speednya. Kita coba ya teman-teman. Kita coba arahkan ke yang paling maksimal ya. Saya tidak tahu ini penggunaannya. Oh, ini lebih lambat teman-teman. Jadi kalau kita putar ke arah kanan, maka speed akan melambat. Nah, dia tidak akan melebihi RPM tertentu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk mengebor yang bahan-bahan yang istilahnya tidak terlalu keras dan rapuh, ini cocok sekali teman-teman. Jadi dengan harga saya sebutkan ya tadi ya, ini harganya 280-an teman-teman. Kalian sudah memiliki bor kelas menengah, lalu dengan desain yang sangat keren sekali ya. Yang ini modern ya desainnya ya, memiliki rubber. Lalu yang tidak kalah penting adalah variabel speed yang dimiliki bor ini teman-teman. Nah, jadi sangat berguna sekali ya, serbaguna ya ini ya. Satu alat memiliki beberapa fungsi ya teman-teman. Nah, ini juga ada locknya ya. Nah, kita coba. Ini saya kembalikan lagi ya ke speed yang paling tinggi ya. Nah, lalu kita coba kita putar ke kanan. Nah, teman-teman bisa lihat dia melambat. Nah, ini bisa kita lock. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin reviewnya segitu dulu. Nanti kita coba melakukan proses pengeboran ya di video selanjutnya ya. Karena ini harus saya review 2 produk sekaligus ya teman-teman. Nah, kalau bornya sudah oke, tidak ada masalah. Lalu juga penguncinya berfungsi dengan baik ini ya teman-teman. Nah, ini perlu mata bor ya supaya bisa kita coba ya. Nah, nanti saya akan belikan lalu kita test drive teman-teman. Oke, untuk bor sudah oke. Lalu berikutnya adalah, nah ini adalah gerinda ya teman-teman ya. Jadi ini tipe gerinda yang sementara ini yang paling tinggi di produk Rio ini, karena ini memiliki variabel speed teman-teman. Jadi ada yang lebih murah lagi, seharga bor itu 200 ribuan, namun tidak memiliki variabel speednya. Namun yang ini harganya lebih mahal, ini 430-an ribu ya teman-teman. Ini sudah memiliki variabel speed. Nah, tujuannya untuk apa? Ini memang didesain dengan fitur yang serbaguna ya teman-teman ya. Seperti halnya bor yang tadi ya, memiliki variabel speed. Ini juga memiliki teman-teman. Jadi fungsinya untuk apa? Nanti saya jelaskan ya. Sekarang kita buka dulu isi dalamnya. Nah, kelengkapannya apa aja? Nah, ini adalah handle ya teman-teman ya. Nah, tujuannya untuk keperluan memoles ya teman-teman ya, supaya
posisi gerinda tidak terlalu goyang teman-teman. Kita pegangi dengan 2 tangan ya teman-teman. Oke, lalu ini ada buku manual. Nah, kemudian ada bostelnya ya teman-teman ya. Dilengkapi dengan cadangan. Lalu ini adalah kunci untuk memasang mata gerinda teman-teman. Oke, tidak perlu saya jelaskan lagi. Selanjutnya, nah ini adalah unitnya teman-teman. Oh, ada lagi, ini adalah pelindung ya teman-teman ya. Nah ini sebaiknya kita pasang aja untuk melindungi tangan kita ya teman-teman, karena gerinda ini merupakan alat yang cukup berbahaya ya, harus dilakukan oleh tangan-tangan yang sudah terbiasa. Nah untuk desainnya bagaimana kita lihat seperti ini teman-teman. Bahannya sama persis dengan bor yang tadi, sama, terbuat dari polikarbonat. Lalu nah ini ada keterangannya wattnya ya, ini jadi lebih tinggi wattnya ini di angka 720 watt untuk tarikan pertama ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin lebih rendah lagi karena speednya sudah berjalan. Nah ini ada speednya, jadi ini sudah memiliki fitur variable speed, jadi speednya bisa beragam teman-teman. Nah ini adalah dari keterangannya 3.500 sampai 10.000 rpm. Sama tegangannya 220 ya, 220 volt ya. Nah kalau dari ini untuk switchnya untuk menyalakan. Kemudian ini lubang untuk memasang handle. Nah ini ya. Lalu ini adalah kepala gerindanya ya teman-teman. Kalau dari bahannya ini ya kokoh sekali, dari metal. Nah ini mata gerinda kan bisa kita ganti-ganti ya, untuk memotong keramik, memotong besi, lalu untuk memoles ya teman-teman. Yang saya perlukan adalah keduanya ya. Nah, kita butuh memoles ya teman-teman. Jadi kita butuh speed yang lebih rendah karena untuk memoles mobil maupun kendaraan lainnya ya teman-teman. Oke, mungkin dari bahan kabelnya juga sama, solid dan kuat sekali serta elastis sekali ya teman-teman ya. Tapi tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai terkena mata gerinda. Oke, kita coba tes bagaimana, apakah berfungsi dengan baik. Kita coba dulu ya teman-teman. Oke, kita buka dulu pengaitnya. Oke, lalu kita colok ke listrik. Nah kita sudah colokkan. Bagaimana fungsinya, kita coba nyalakan ya. Nah ini kemungkinan di speed yang lebih rendah teman-teman. Coba kita matikan dulu. Nah kita matikan dulu, kita coba speed yang lebih tinggi ya. Ini ada angka 1 teman-teman, bisa kelihatan ya di kamera. Nah kita arahkan ke angka 2 ya. Bagaimana, ada perbedaan atau tidak? Nah teman-teman bisa lihat ya bedanya ya. Tadi suaranya lebih pelan, ini lebih kenceng ya teman-teman. Kita matikan lagi. Kita ubah ke angka 3 ya teman-teman. Nah ini ya, 3. Nah sudah terdengar ya, ini sudah seperti gerinda pada umumnya ya teman-teman ya. Sudah seperti gerinda standar pada umumnya ya. Nah ini ada sampai angka 4, kemudian 5, 6 ya teman-teman ya. Kita coba yang maksimal ini di angka 6. Kita coba nyalakan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Cukup segitu aja saya cobanya supaya tidak mengganggu orang yang di sekitar ya teman-teman. Sekedar tahu saja ini berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu review dan unboxing kali ini. Semoga menambah informasi, dan jika ada
pertanyaan bisa ketik di kolom komentar ya.